Oke teman-teman, untuk lebih meningkatkan pemahaman kita tentang apa sih PJJ PAISD ini, baiklah kita bincang-bincang sedikit tentang desain instruksional yang harus atau yang akan kita jalankan dalam pelatihan jarak jauh PAISD ini. Untuk latar belakangnya, mengapa perlunya ada PJJ, yaitu bahwa sesungguhnya implementasi kurikulum 2013 yang ada di Indonesia memberi dampak yang cukup signifikan untuk pembelajaran PAI. Ini menjadi sebuah problematika tersendiri dalam mengembangkan pembelajaran di sekolah, terutama berkaitan dengan syaratnya muatan tambahan dalam tataran implementatif. Problematika ini harus disikapi dengan proaktif oleh para guru PAI dengan mengembangkan wawasan dan mengelola opini dalam suatu diskursus tentang pengembangan pembelajaran PAI khususnya di jenjang sekolah dasar. Nah, pelatihan sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan kemampuan dan sasaran kinerja pegawai yang dapat melahirkan satu perubahan perilaku ke arah pencapaian tujuan. Insya Allah BDK Jakarta sejak tahun 2011 sudah melakukan pelatihan online dalam bentuk program diklat jarak jauh yang kemudian bertransformasi menjadi pelatihan jarak jauh di tahun 2021 ini, yang akan memberikan pengalaman pembelajaran tersendiri bagi para pendidik dalam meningkatkan kompetensinya. Guru PAI sendiri sebagai salah satu unsur pegawai Kementerian Agama memiliki hak dan kewajiban dalam mengembangkan keilmuan guna meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik. Guru PAISD dapat memanfaatkan program PJJ ini untuk mengatasi berbagai problematika dalam pembelajaran. Tentu saja, pelatihan online tersebut baru sebagian kecil saja yang bisa mengakomodir kebutuhan pelatihan para pendidik. Banyak sekali jenis pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh pendidik untuk melengkapi dan mengembangkan keterampilan dasar agar teman-teman guru menjadi pendidik yang profesional. Oleh karena itu, teman-teman, masih harus dikembangkan banyak keterampilan dalam jenis-jenis pelatihan lainnya, agar teman-teman guru, khususnya di Kementerian Agama, memperoleh pelatihan sesuai dengan tuntutan peningkatan profesionalitasnya. Nah, berdasarkan alasan tersebut, pelatihan jarak jauh bagi guru PAISD secara spesifik sangat dibutuhkan, bukan? Hal ini dalam rangka menstimulasi terselenggaranya pembelajaran yang efektif di kelas, terutama kaitannya dengan proses pembelajaran PAISD yang memiliki karakteristik tersendiri. Meski materi PAISD ini menjadi salah satu jenis materi pelatihan dalam pengembangan kompetensi pendidik di BDK Jakarta, akan tetapi dirasa masih sangat terbatas dalam waktu pembelajarannya. Nah, agar lebih banyak pendidik, khususnya guru-guru PAISD yang dapat memperoleh pelatihan PAISD ini, maka insya Allah sangat potensial untuk pelatihan ini disajikan secara jarak jauh melalui pendekatan distributed learning melalui PJJ online ini. Baik teman-teman, untuk PJJ online ini atau PJJ PAISD ini diharapkan di akhir pelatihannya dapat meningkatkan kompetensi pedagogik PAISD yang terimplementasi dalam kemampuan menyusun perencanaan, menentukan strategi pembelajaran, serta penilaian yang tepat sebagai proses dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, adapun beberapa mata diklat yang harus teman-teman tempuh itu akan menghasilkan kompetensi dasar dan indikator yang dihasilkan dalam pembelajaran PJJ PAISD ini, yaitu mata diklatnya ada 6 Yang pertama adalah di akhir pembelajarannya teman-teman mampu menganalisis SKL, KIKD dan indikator PAI dan budi pekerti SD. Nah, tentu saja teman-teman paham mata diklatnya adalah SKL, KIKD dan indikator PAI dan budi pekerti di sekolah dasar. Kemudian mata diklat yang kedua adalah konsep pembelajaran PAI dan budi pekerti SD, di mana teman-teman di akhir materi tersebut diharapkan mampu menganalisis konsep pembelajaran PAI dan budi pekerti SD. Nah,
kompetensi yang ketiga ya diperoleh dari materi pembelajaran tentang materi esensial PAI dan budi pekerti SD. Sehingga teman-teman mampu mengidentifikasi materi esensial PAI dan budi pekerti di SD. Nah, selanjutnya materi berikutnya adalah metodologi pembelajaran PAI dan budi pekerti SD, di mana teman-teman di akhir materi mampu menerapkan metodologi tersebut dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti di SD. Nah, yang kelima adalah penilaian pembelajaran PAI dan budi pekerti SD, sehingga teman-teman mampu di akhir materi menerapkan teknik penilaian pembelajaran PAI dan budi pekerti SD. Baik, teman-teman, terakhir materi diklatnya adalah praktik ya. Bagaimana teman-teman bisa di akhir materi praktik mampu mempraktekkan pembelajaran PAI dan budi pekerti sekolah dasar. Nah, demikian struktur kurikulumnya. Nanti teman-teman bisa saya coba bantu share. Ya, saya coba bantu share. Untuk materinya adalah, nah seperti ini. Materinya adalah kita memiliki 60 JP selama 20 hari, teman-teman. Nah, 60 JP selama 20 hari ini terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Kelompok dasar ada 3 materi kebijakan, yaitu bagaimana kita dapat memahami pembangunan bidang agama, nilai-nilai dasar SDM Kementerian Agama, serta sistem pelatihan dan pengembangan SDM Kementerian Agama, yang jumlahnya 9 JP atau 9 jam pelatihan. Nah, masuk kepada kelompok inti, teman-teman akan disuguhkan 44 JP mata diklat yang tadi sudah kita uraikan di awal ya. Jadi 6 mata diklat itu total semuanya berjumlah 44 JP, dan nanti akan kita lakukan setahap demi setahap dengan proses pembelajaran yang simultan ya, terus menerus ya, selama 20 hari. Nah, selanjutnya adalah kelompok penunjang. Kelompok penunjang ini terdiri dari overview 1 JP, kemudian building learning commitment 3 JP, rencana tindak lanjut 1 JP, evaluasi program 1 JP, dan ujian 1 JP. Jadi teman-teman di akhirnya nanti ada ujian tertulis ya selama 1 JP saja yang mewakili pembelajaran 60 JP ini. Luar biasa ya, hanya 1 saja. Selanjutnya, teman-teman, bagaimana strategi pembelajaran yang akan kita lakukan di PJJ ini? Yaitu yang pertama adalah adanya discussion. Jadi di dalam discussion ini, teman-teman, kita akan mencoba merumuskan hal-hal penting yang dapat kita pahami dari awal, brainstorming seperti itu. Apa sih yang perlu kita lakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, dari sini kita akan memasuki langkah field work, di mana teman-teman akan mencoba mencari tahu, mencari data, ada apa sih sebenarnya yang ada di lapangan, sesuai dengan tantangan dan tugas sehari-hari yang teman-teman hadapi. Ini di field work. Kemudian di representation, teman-teman bisa mengumpulkan data-data atau hasil pemerolehan pengalaman ya, hasil pemerolehan misalnya teman-teman sudah pernah menulis jurnal atau tulisan karya tulis atau mungkin penelitian yang sudah teman-teman lakukan. Nah, ini kita coba olah dalam langkah representation ini. Nah ya, kemudian nanti di sini teman-teman bisa menganalisis lebih lanjut dengan cara investigation. Kemudian kita coba membuat suatu karya atau sebuah pengolahan data ya. Kemudian kita bisa buat berupa presentasi misalnya yang akan akhirnya nanti kita display ya, yang akan kita presentasikan bersama-sama di dalam kelas PJJ ini. Nah, waktu yang tersedia teman-teman tidak banyak. Untuk 20 hari ini saya coba bagi dari 60 JP ke 20 hari ini dengan tampilan timeline ya, seperti ini ya. Yaitu
ada overview di Senin 22 Maret. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh materi pembangunan bidang agama. Kemudian kita lanjutkan ke BLC di esok harinya. Ya. Dan kita akan coba uraikan materi-materi yang akan kita bahas itu dalam tenggang waktu dari mulai Selasa 23 Maret sampai dengan 10 April yang diakhiri dengan rencana tindak lanjut dan evaluasi program serta materi pengembangan SDM Kemenang di Selasa 13 April 2021. Jadi timeline PJJ PAISD adalah dari tanggal 22 Maret ya, terutama yang pelatihan PAISD Provinsi Banten maksud saya yang angkatan kedua ini, yaitu dari tanggal 22 Maret sampai 13 April 2021. Nah, adapun waktunya teman-teman kita bisa diskusikan di awal di materi di overview atau di BLC yang akan kita coba sepakati mekanisme pelaksanaannya menggunakan media-media tertentu. Nah, saya akan coba ajukan media yang akan kita gunakan nantinya, yaitu kita bisa menggunakan media sosial maupun Moodle LMS ya, Learning Management System yang sudah disediakan oleh Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Nanti kita akan melakukan itu secara combine dan itu diharapkan lebih memaksimalkan proses pembelajaran di pelatihan jarak jauh ini. Nah, teman-teman bisa juga menyepakati dengan mengaktifkan beberapa media yang lain misalnya, itu nanti tergantung diskusi kita nanti ke depan. Baik teman-teman, yang akan dinilai dari pelatihan ini adalah ada beberapa faktor ya, yaitu yang pertama dari sikap. Nah teman-teman, sikap ini mari kita sepakati adalah bagaimana keaktifan dari teman-teman untuk merespon dan mengerjakan penugasan yang sudah disepakati bersama. Ya. Nah, sikap ini nilainya 30% teman-teman. Kemudian penguasaan substansi materi 40% yaitu atau pengetahuan, dan aspek produk ya atau keterampilan yang sudah kita sepakati juga yaitu 30%. Nah, kapan kesepakatannya nanti kita coba buat pada masa overview atau pada masa building learning commitment ya. Okay. Nah, kalau teman-teman selesai melaksanakan PJJ ini dalam waktu 20 hari tanpa ada miss, tanpa ada keterlambatan dan disiplin ya, teman-teman bisa memperoleh sertifikat atau surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau STTPP atau sertifikat pelatihan jarak jauh ini dengan bobot setara 60 JP ya. Nah, nilai minimal yang harus teman-teman peroleh adalah nilai 76. Nah, ya jadi kalau teman-teman memperoleh nilai di bawah 76, maka teman-teman hanya mendapatkan surat keterangan telah mengikuti pelatihan jarak jauh. Gitu ya. Oke, nah teman-teman, demikian saya kira untuk desain instruksional yang perlu kita pahami bersama dalam pelatihan jarak jauh PAI 2021 Provinsi Banten ini. Saya Robiah Kulsum, silakan teman-teman kita akan bangun sebuah semangat pembelajaran bersama melalui online. Ya, walaupun jarak memisahkan kita, tetapi hati kita tetap satu. Terima kasih teman-teman PJJ PAISD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.